Oke, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oke, kita balik lagi ke pembinaan Anfistum ya. Dan kita masih bahas soal kemarin belum selesai di bagian struktur dan pertumbuhan dari tanaman gitu ya. Hari ini kita selesaiin pertanyaannya itu dulu, terus nanti lanjut ke transfer tanaman ya. Ya, yang pertanyaan aku udah kasih kemarin juga. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, oke. Oke, jadi kemarin itu sampai nomor 15 sudah dibahas. Sekarang berarti sisa nomor 16, terus 17 sama 18 ya. Oke, buat nomor 16 ada yang mau nyobain jawab nggak? Atau mungkin ada yang, atau mungkin semuanya belum jawab? Kalau aku belum, Mas. Belum ya? Masih gimana? Aku juga belum kan, aku ngerjain yang transport soalnya. Oke, kalau Diva udah ngerjain atau belum? Oh, Diva mungkin mic-nya nggak bisa nyala ya. Ya udah. Kalau semuanya belum, aku bahas aja ya. Oke, jadi nomor 16, diferensiasi sel adalah proses perubahan fungsi sel menjadi lebih spesifik. Proses ini diatur oleh regulasi gen yang akan dinyalakan atau dimatikan dalam keadaan tertentu. Salah satu contohnya adalah pembentukan rambut akar. Rambut akar terbentuk dari diferensiasi sel epidermis. Dalam prosesnya, sel epidermis dibagi menjadi sel rambut akar dan sel epidermis tanpa rambut akar. Perubahan sel epidermis ke kedua jenis sel tersebut diregulasi oleh gen GLABRA2. Gen GLABRA2 yang ketika aktif, gen GLABRA2 akan menghambat pembentukan rambut akar. Diketahui juga pengaktifan GLABRA2 tergantung posisi sel epidermis. Posisi sel epidermis. Jelaskan proses pembentukan rambut akar. Oke. Jadi kemarin kan dalam pertumbuhan sel dan jaringan tanaman kan kita ketahui ada 3 proses gitu ya. Ada growth atau pertumbuhan, morphogenesis, dan juga ada diferensiasi. Nah, kemarin kita udah bahas growth, terus morphogenesis, terus sama sekarang kita bahas yang diferensiasi gitu ya. Kalau growth itu cuma pertumbuhan sel gitu. Intinya sel itu jadi tambah luas atau jadi tambah panjang. Nah, caranya itu karena si sel tumbuhannya kemasukan air gitu ya. Terus nanti vakuolanya memanjang atau melebar sampai akhirnya selnya itu juga ikut memanjang. Nah, kalau morphogenesis itu adalah penentuan takdir dari suatu sel gitu. Sel itu mau jadi apa dan posisinya di mana. Nah, itu bisa ditentukan oleh dua mekanisme kemarin ya, yang position based sama yang lineage based, yang menurut posisi dan juga menurut keturunan gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang diferensiasi. Diferensiasi itu gampangannya adalah itu sebenarnya realisasi dari si ini morphogenesis. Kan kalau ibaratnya morphogenesis itu dia masuk ke kayak takdirnya gitu kan, atau fate lah, takdir atau fate. Nah, nanti kok fate gitu ya. Nah, nanti yang melakukan fate-nya atau yang membuat takdirnya itu jadi nyata adalah si diferensiasi gitu. Jadi diferensiasi itu adalah realisasi atau apa ya, kayak takdir yang dijadiin nyata gitu gampangannya. Nah, itu adalah diferensiasi. Nah, seringkali diferensiasi itu diatur oleh sebuah gen. Misalkan di sini gen GLABRA2 gitu ya. Dan gen GLABRA2 ini dia bisa dimatikan dan bisa dinyalakan pada kondisi tertentu. Misalkan di sini kondisinya itu ketika berdekatan dengan sel yang lainnya gitu atau kontak dengan sel lainnya. Nah, itu nanti akan misalkan menonaktifkan selnya, menonaktifkan gennya atau mungkin mengaktifkan gennya gitu. Nah, itu adalah tentang diferensiasi. Salah satu contohnya tadi adalah pembentukan rambut akar. Jadi prosesnya itu sebentar.
Sini kalau nggak salah ada gambarnya. Mana ya? Eh, ada nggak ya? Oh ini ada. Oke. Jadi gampangannya yang namanya rambut akar itu kan dia diferensiasi dari epidermis gitu kan. Jadi ada sel epidermis yang nanti dia bakal jadi pelindung gitu. Jadi tetap jadi sel epidermis tanpa rambut akar. Ada juga sel epidermis yang nanti bakal jadi ini rambut akar untuk memperluas apa namanya dapetin airnya gitu, memperluas area untuk pendapatan nutrien gitu. Nah, caranya gimana dari epidermis berubah menjadi sel epidermis dengan rambut akar? Nah, ternyata caranya itu melalui kontak antara sel gitu. Jadi di sini kita uh, labelin dulu aja gitu ya, selnya itu ada apa aja. Pertama ini adalah sel cortex atau sel kortikal. Kita labelin C gitu ya. Jadi sel kortikal itu jenis sel yang ada di korteks atau apa namanya jaringan dasar gitu antara epidermis dengan si vascular bundle atau dengan si stele gitu. Jadi yang mengitari si stele ini adalah si cortical cells. Nah, terus mana ini? Terus yang di bagian apa? Sininya depannya kortikal itu sebenarnya adalah epidermis. Dia masuk ke dalam jaringan epidermis gitu ya. Ini sampai ke sana itu epidermis gitu. Nah, terus kan padahal kan epidermis itu seperti yang kita tahu dia ada di luar gitu kan. Tapi kalau di akar ini sebenarnya paling luar itu adalah si sel-selnya kaliptra atau tudung akar gitu. Jadi yang ini tuh kayak tudung akar ya atau kaliptra gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan di sel epidermis gitu ya. Di sel epidermis kan ada warnanya hijau ini nih. Ada juga yang nggak ada warnanya hijau gitu. Nah, yang warna hijau adalah tipe sel yang mengekspresikan glabra. Jadi yang hijau gitu ya. Hijau itu yang glabranya on. Terus yang apa namanya tanpa warna itu berarti glabranya off gitu ya. Nah, caranya gimana dia berubah dari on ke off atau mungkin dari off ke on gitu ya. Nah, caranya itu kita lihat dari kontak antar selnya gitu. Misalkan kita fokus ke sel yang ini. Nah, sel epidermis itu nanti dia utamanya akan berkontak dengan sel korteks gitu. Dan nanti yang menentukan on atau off-nya itu adalah berapa banyak sel korteks yang yang kontak dengan sel epidermis gitu. Jadi kalau misalkan dia itu sel epidermis yang root hair gitu ya atau ER lah ya, epidermis root hair gitu, dia itu bisa menciptakan diferensiasi apabila kontak dengan dua sel kortikal gitu. Nah, terus kalau yang epidermis tanpa root hair atau ETR gitu lah ya, itu dia cuma kontak dengan satu sel kortikal. Jadi kalau kita lihat di sini, gitu ya, ini kan berarti sel yang hijau ini, dia kan tadi aku udah bilang apa namanya mengekspresikan glabra 2 gitu kan. Nah, emang kenapa kalau misalkan glabra 2 itu diekspresikan atau on?
Glabra 2 itu kalau diekspresikan, dia bisa menghambat pembentukan rambut akar gitu. Jadi dia itu justru gen yang bakal menghambat pembentukan akar. Oh ya, by the way, kalau misalkan kalian ketemu tanda panah gitu ya, kayak gini, atau mungkin kayak gini, ini artinya beda ya. Kalau ini tuh inhibisi. Kalau ini tuh promote atau mempromosikan gitu ya. Gitu. Jadi kalau aku nulis kayak gini berarti inhibisi gitu ya. Nah, berarti glabra 2 ini ketika dia diekspresikan atau ketika dia nyala, dia itu bisa menghambat pembentukan rambut akar. Waduh, kok ini cuma akar? Ini. Nah, dia itu menghambat pembentukan rambut akar gitu. Berarti kalau misalkan nih kita ketemu sel epidermis yang dia itu warna hijau, berarti udah bisa kita simpulkan bahwa mereka itu tidak akan membentuk rambut akar. Kenapa? Karena sel yang warna hijau itu adalah tanda di mana gen glabra 2 ini tuh diekspresikan gitu. Dan seperti yang kita tahu, ketika glabra 2 diekspresikan maka tidak ada pembentukan akar gitu. Udah ya? Nah, makanya kita lihat di sini nih, yang warna hijau ini karakteristik mereka yang sama apa sih? Jadi kalau kita lihat nih, sel yang warna hijau, dia itu kontak sama satu sel kortikal gitu kan. Terus yang warna hijau ini lagi nih misalkan, kontak sama satu sel kortikal. Yang warna hijau ini, dia kontak sama satu sel kortikal misalkan. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa ketika tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi pembentukan rambut akar, maka caranya adalah kontak dengan satu sel kortikal gitu. Gimana kalau misalkan terjadi pembentukan rambut akar? Nah, kita lihat di sini nih, berarti kan yang nggak bentuk rambut akar itu yang warnanya itu bukan hijau gitu kan, yang nggak ada warnanya gitu atau transparan. Kita lihat nih di sini, oh ini nggak ada warna hijaunya nih, atau dia transparan. Nah, ketika dia itu nggak ketemu sama warna hijau, berarti dia di sini bisa aja kebentuk rambut akar misalkan. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini, pas dia itu kebentuk rambut akar, ternyata dia kontak sama dua sel kortikal. Dan ini kontak juga dengan dua sel kortikal gitu. Jadi kontak sama yang ini, kontak sama yang ini gitu. Kita lihat lagi ya misalkan, di sini nih misalkan. Ini kan berarti dia nggak ada warnanya kan? Nggak ada warnanya, dia kontak sama dua sel kortikal. Terus yang ini nggak ada warnanya juga, dia kontak sama dua sel kortikal gitu. Jadi pembentukan sel epidermis dengan rambut akar atau tanpa rambut akar itu tergantung dengan kontak dengan sel kortikal gitu dan tergantung jumlahnya. Kalau misalkan cuma satu, berarti dia tuh tanpa rambut akar gitu ya. Kalau misalkan dia itu dua sel kortikal, berarti dia ada pembentukan rambut akar gitu. Jadi itu adalah proses diferensiasi dari si epidermis yang menyangkut gen glabra gitu. Ada yang mau ditanyain atau mungkin udah mudeng? Udah mudeng, Mas. Oke. Bentar. Kalau udah mudeng kita lanjut ke pertanyaan nomor 17 ya. Mana ya? Oh iya ini. Oke. Nomor 17. 17 ada yang udah jawab atau belum? Kalau aku belum, Mas. Belum ya. Mas Syok juga belum? Belum juga. Belum juga ya. Ya udah. Berarti aku bahas langsung aja 17 18 ya. Oke, berarti buat nomor 17. Bunga terbagi menjadi 4 daerah. Sepal, kelopak, petal, mahkota, stamen, bedang sari, dan karpel atau putik. Pembentukan masing-masing daerah ini bisa dijelaskan dengan teori gen ABC. Jelaskan apa itu teori gen ABC. Oke, jadi itu 17 ya. Terus yang 18 itu, tentukan apa yang akan terjadi pada pembentukan organ bunga jika gen A mengalami mutasi sehingga non-fungsional, gen B mengalami mutasi sehingga non-fungsional, atau gen C mengalami mutasi sehingga non-fungsional. Oke, jadi aku bahas satu-satu dari nomor 17. Jadi gampangannya guys, yang namanya
bunga gitu ya. Mereka itu bisa terbentuk bagiannya atau strukturnya itu dengan gen-gen tertentu gitu. Yang nanti tuh nama gennya adalah gen ABC gitu. Jadi kita pertama identifikasi strukturnya dulu gitu ya. Biasanya kalau aku ngapalin struktur, nama struktur yang ilmiah, aku pakai singkatan sih. Jadi singkatannya itu adalah SPSC gitu. SPSC biasanya aku nyebutinnya. S itu yang pertama adalah si sepal. P yang kedua itu adalah petal. Terus S yang ketiga itu dia adalah stamen. Nanti C yang terakhir itu adalah karpel gitu. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia apa sih? Jadi sepal dia itu adalah kelopak. Terus petal itu dia adalah mahkota. Stamen dia itu adalah si benang sari gitu ya, atau kelamin jantannya gitu atau kelamin prianya. Benang sari. Dan karpel itu yang dia bakal jadi ovumnya gitu, atau yang bakal jadi apa ini namanya? Aduh, bahasa Indonesia apa ya? Let's say aja ovumnya lah ya, ovumnya atau kelamin betinanya gitu. Yang kelamin betinanya, yang kelamin jantannya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya kayak gini, sepal atau kelopak itu nanti warna hijau kayak gini ya, yang kayak gini. Terus nanti petal atau mahkota itu yang paling mencolok gitu lah ya, yang warnanya itu paling ngejreng gitu. Terus stamen itu yang benang sari yang bakal jadi yang jantannya gitu ya. Karpel itu yang bakal jadi ovumnya gitu, atau yang bakal jadi kelamin betina gitu. Nah, nanti pembentukan dari masing-masing struktur ini itu diatur dan dihasilkan dari gen ABC gitu. Jadi di dalam suatu tanaman ada 3 gen utama yang namanya gen A, B, sama C. Nah, gen A, B, sama C ini bakal membantu pembentukan si sepal, petal, stamen, dan karpel gitu. Nah, jadi nanti gen A itu dia bisa mengontrol misalkan pembentukan si sepal, dan dia juga bisa mengontrol pembentukan si misalkan petal misalkan gitu. Jadi satu gen itu dia bisa meregulasi atau mengatur pembentukan beberapa organ gitu. Biasanya kalau aku ngapalinnya tuh kayak gini. S gitu ya, S, P, S, C gitu. Nah, terus aku biasa gambar A kayak gini. Terus kemudian nggak nyukup ya. Wait. Terus aku juga gambarnya kayak gini. B, terus C, gini. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan nih kita fokus ke sepal dulu misalkan. Sepal itu dia akan diproduksi hanya dengan si gen A aja gitu. Jadi dia tuh only A gitu lah ya. Cuma gen A aja. Nah, terus kalau petal dia itu bisa diproduksi kalau ada gen A sama gen B gitu. Jadi dia itu gen A dan B. Makanya di sini tuh si petal dia ada overlappingnya atau ada si yang tindihan gitu. Punyanya si A yang ini, punya si A yang ini sama punyanya si B yang ini gitu. Makanya aku gambar itu kayak tindihan gitu. Karena emang petal dia itu diatur oleh gen A sama gen B gitu. Mudeng ya. Terus kalau buat yang sepal stamen, dia itu diatur oleh gen B sama C gitu ya. Terus kalau misalkan dia karpel, dia cuma diatur oleh gen C aja gitu. Nah, itu adalah hipotesis atau teori gen ABC, di mana masing-masing dari struktur ini diatur oleh beberapa gen gitu ya. Jadi kalau kita list ya, sepal itu dia cuma gen A. Petal itu dia gen A dan B. Terus stamen dia itu oleh gen
B dan C. Terus kalau karpel dia hanya oleh gen gen C gitu ya. Nah, ini adalah teori gen ABC gitu, di mana masing-masing struktur itu dia diatur oleh beberapa gen gitu, atau mungkin cuma satu gen aja gitu ya. Ini cuma ilustrasi lain dari yang udah aku tulis gitu. Nah, itu untuk yang nomor 17. Sampai yang nomor 17 ada yang mau ditanyain atau udah cukup jelas? Udah cukup jelas, Mas. Cukup jelas ya. Oke. Jadi kalau udah cukup jelas kita lanjut ke nomor 18. Di nomor 18 ini kan tadi tentang mutasi gitu ya. Mutasi di gen A, di gen B atau di gen C yang membuat mereka jadi non fungsional gitu ya. Nah, jadi gimana kalau misalkan gen A itu mengalami mutasi gitu? Atau mungkin gimana gen B mengalami mutasi atau gen C mengalami mutasi. Nah, nanti mereka itu akan mengaruh pada pembentukan dari si karpel, stamen, petal, dan sepalnya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada gen A, misalkan ya, gen A-nya itu nggak ada, ya berarti bisa aja sepalnya itu nggak kebentuk. Atau mungkin nanti si petalnya itu juga nggak kebentuk misalkan gitu. Jadi cuma ada si karpel atau stamen doang misalkan gitu. Jadi ini kita akan cari tahu gitu ya masing-masing efeknya. Oh ya, satu lagi, misalkan ya gen A itu nggak ada, misalkan gen A itu nggak ada. Kalau gen A nggak ada kan berarti sepal itu dia udah mungkin nggak ada gitu kan. Terus petal ini kan dia juga kepengaruh gitu, dia itu nggak ada gen A-nya. Tapi kan petal itu dia masih ada gen B. Apakah itu artinya petal bisa kebentuk? Nah, jawabannya adalah enggak. Karena pembentukan petal itu harus mutlak A sama B. Nggak boleh salah satu gitu. Kalau salah satu nggak ada, maka nanti nggak kebentuk semuanya gitu. Jadi kalau kedepannya kalian lihat ada sebuah gen, ada dua gen gitu ya, mengatur satu struktur, bisa aja strukturnya itu nggak kebentuk gitu. Itu yang paling sering sih kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu yang paling sering. Atau strukturnya itu berkurang. Kayak misalkan yang tadinya gede gitu, pas satu gen hilang, dia tuh jadi kecil misalkan strukturnya gitu. Itu bisa aja terjadi. Tapi kalau di gen ABC harus dua-duanya ada gitu. Gitu ya. Jadi pertama kita pakai perbandingan dulu gitu ya. Pertama ini ada yang wild type atau yang normal tanpa mutasi. Nah, di yang tanpa mutasi ini kita lihat bahwa semua gennya itu aktif gitu. Oh ya, yang warnanya hijau kayak gini, itu adalah si sepal gitu ya. Aku tulis S aja deh, sepal. Terus yang warna pink ini adalah petal. Yang warna kuning itu adalah stamen. Yang warna oranye kayak gini itu adalah karpel gitu ya. Jadi sepal, petal, stamen, karpel gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa semua gennya itu nyala gitu. Atau semua gennya itu nggak ada mutasi. Kenapa? Karena strukturnya mereka lengkap. Ada stamen, ada karpel, ada petal, ada sepal gitu. Terus kita lihat di sini nih, misalkan. Di sini tuh keterangannya adalah mutan lacking A atau mutan dengan gen A yang nggak ada gitu ya. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, kalau gen A nggak ada, yang kepengaruh itu adalah si sepal dan petalnya kan. Kenapa? Karena sepal dia tuh kebentuk dari gen A, petal ini dia kebentuk dari gen A dan B gitu ya. Jadi kalau misalkan gennya itu nggak ada, berarti mereka juga nggak ada. Makanya di sini kalau kita lihat strukturnya, mereka itu cuma ada karpel sama stamen gitu. Karena si gen A sama B untuk sepal sama petal itu nggak ada. Si gen A buat sepal sama petal itu nggak ada gitu. Gen B-nya masih ada ya, sorry. Nah, jadi kalau mutannya itu tanpa A, berarti gambarnya itu cuma ada si karpel sama stamen. Nah, sekarang aku coba minta kalian jelasin. Coba siapa dulu ya? Coba video dulu deh. Coba video jelasin mutasi yang digambar ini yang kedua. Ini tuh di gen apa dan efeknya apa? Coba jelasin. Buat mutasi yang kedua, ini mutasi yang nggak ada gen B-nya gitu. Jadi di mutasi ini gen B-nya itu nggak ada sehingga nanti yang bagian stamen sama bagian karpelnya itu nggak kebentuk. Stamen sama petal ya? Iya, oke, benar ya Ya, itu. iya benar-benar. Stamen sama petal. Oke, benar ya. Jadi kalau kalian itu bingung, kalian gambar aja diagramnya. Jadi aku biasa pakai tulis di kertas dulu sih.
terus aku bikin yang kayak gini yang tadi. Terus C-nya gitu ya. Nah, ini kan keterangannya B-nya tuh mutasi ya. Berarti yang kepengaruh apa? Si petalnya sama si stamennya kan. Berarti kita coret aja mereka nih. Oh, berarti sisanya itu adalah si sepal dan si karpel gitu. Makanya di sini tuh mutasinya adalah hasilnya itu cuma ada karpel sama si sepal gitu. Oke. Terus sekarang coba siapa ya? Coba Mas Yade Mas. Yang gambar 3. Yang gambar 3 itu ada mutasi gen C. Jadi kalau misalnya gen C-nya nggak ada, berarti stamennya sama karpelnya nggak terbentuk. Oke, benar ya. Jadi kalau di gen mutasi di gen C ini, aduh, ini dicoret dulu. Jadi kalau misalkan di gen C-nya itu nggak ada ya, mereka yang kepengaruh itu adalah si stamen sama si karpelnya kan. Berarti kita coret. Berarti sisanya itu adalah si petal sama si sepal. Berarti nanti kebentuknya cuma ada si sepal sama petal. Gini aja. Gitu. Nah itu buat yang nomor 17 sama 18. Ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Mas. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada berarti itu bab untuk struktur tanaman dan pertumbuhan udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke transport tumbuhan. Aku belum ngekstrak file PPT-nya. Oke deh. Oke, buat yang soal transport tumbuhan ya. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Coba nomor 1 dijelasin sama Diva. Diva udah ngerjain belum? Oke, Diva kayaknya belum bisa jawab ya. Kalau siapa ya? Vida deh coba. Vida udah ngerjain yang 1? Udah, Mas. Oke, coba dijawab. Nomor 1, dalam menangkap cahaya, tanaman biasanya mempertimbangkan 2 hal, yaitu tinggi tanaman dan juga luas area dedaunan. Menurut kedua hal tersebut, tanaman bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sunplant dan juga shade plant. Jelaskan pengertian dan karakteristiknya. Jadi pertama dari pengertian dulu, sunplant itu adalah tanaman yang tumbuhnya itu normal di habitat yang punya intensitas cahaya yang tinggi gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah shade plant. Itu adalah tanaman yang tumbuh di habitat dengan intensitas cahaya yang rendah. Nah, biasanya shade plant ini juga bisa dibilang sebagai tanaman naungan yang fungsinya itu buat kasih perlindungan atau naungan gitu terhadap tanaman tertentu. Nah, dari karakteristiknya sendiri, sebenarnya kalau dari soal itu yang utamanya bisa dilihat dari luas area dedaunannya sama tinggi tanamannya sendiri. Nah, buat sunplant, dia itu luas area daunnya itu lebih sempit. Sedangkan kalau misalnya buat shade plant sendiri, luas area daunnya itu lebih luas. Nah, yang kedua itu adalah dari tinggi tanamannya. Kalau misalnya sunplant itu dia ini nggak terlalu tinggi gitu tanamannya. Nah, sedangkan shade plant itu tanamannya itu tinggi-tinggi. Nah, kalau nggak salah sebenarnya buat tinggi tanaman ini ada korelasi juga sama jumlah percabangannya gitu, karena tinggi tanaman sama percabangan itu kan sama-sama perlu energi. Nah, kalau misalnya suatu tanaman itu udah punya percabangan yang banyak, artinya kan dia juga udah ngeluarin energi yang banyak gitu buat munculin percabangannya itu. Nah, oleh karena itu dia ini biasanya udah nggak punya energi lagi buat ninggiin tubuhnya. Sehingga tanaman ini cenderung lebih pendek gitu dari tanaman yang lainnya. Nah, ini juga terjadi di sunplant. Jadi sunplant karakteristiknya itu juga bisa dilihat dari percabangannya itu adalah ada banyak percabangan. Nah, buat shade plant itu sama aja. Jadi kan shade plant tadi tanamannya kan tinggi-tinggi. Nah, karena tanamannya ini tinggi-tinggi, oleh karena itu artinya shade plant ini udah memberikan energi yang banyak juga buat fokusin dirinya itu buat ninggiin tubuhnya gitu. Nah, oleh karena itu, karena dia ini udah kasih sebagian besar energinya buat ninggiin, dia jadi nggak punya energi lagi buat bikin percabangan yang banyak. Nah, oleh karena itu si shade plant ini punya sedikit percabangan. Selanjutnya karakteristiknya tuh bisa juga dilihat dari daun. Kalau misalnya sunplant itu daunnya itu lebih kecil sama lebih tebal. Nah, kalau misalnya shade plant itu daunnya ukurannya lebih besar tapi lebih tipis dari daun sunplant.
Terus dari sunplant sendiri itu daunnya punya sedikit klorofil, kalau misalnya shade plant itu daunnya punya banyak klorofil. Terus dari kapasitas fotosintesisnya, kalau misalnya sunplant itu punya kapasitas fotosintesis yang tinggi. Nah, kalau misalnya shade plant itu punya kapasitas fotosintesis yang rendah. Terus dari warna daunnya, kalau misalnya sunplant itu warnanya lebih terang, warna hijau lebih terang. Terus kadang juga ada warna merahnya gitu. Nah, terus kalau misalnya shade plant itu warna hijaunya itu lebih gelap. Karena apa? Karena tadi dia itu kan punya lebih banyak klorofil. Oleh karena itu warna daunnya jadi lebih gelap. Terus dari leaf orientation-nya atau orientasi daunnya, kalau misalnya sunplant itu bentuknya vertikal, kalau misalnya shade plant itu bentuknya horizontal. Dari ukuran selnya juga bisa dilihat, kalau misalnya sunplant itu adalah selnya berukuran besar-besar, kalau misalnya shade plant itu ukurannya kecil-kecil gitu, Mas. Oke, itu udah lengkap banget ya. Oke, jadi buat gampangin penjelasan video aku pakai ilustrasi tadi ya. Ini kalau misalkan tanaman ini masuk ke sunplant atau shade plant? Ya, misalkan nyangka nih, nyangka. Sun atau shade? Menurut penjelasan kamu yang tadi. Shade plant, Mas. Shade ya. Sorry. Ini yang shade, terus ini yang sun ya. Oke. Jadi tadi yang dijelasin video udah benar untuk penjelasan dari sunplant sama shade plant ya. Sunplant itu utamanya tanaman yang hidup di daerah dengan intensitas cahaya yang tinggi. Kalau shade plant itu kebalikannya, intensitas cahaya itu rendah gitu. Jadi ibaratnya bisa kita lihat di misalkan tanaman yang jarang dapat sinar matahari gitu. Misalkan di daerah tundra misalkan, yang dekat si kutub gitu ya. Kutub kan jarang kena sinar matahari juga kan. Karena mereka kebanyakan mungkin bisa shade plant juga gitu kebanyakan. Nah, tapi yang tadi aku agak ragu-ragu itu adalah seingatnya aku ya, yang aku ingat yang aku baca justru tuh sunplant dia itu yang tinggi, bukan shade plant yang tinggi gitu. Soalnya aku ibaratnya misalkan di sini tuh banyak pohon gitu ya. Wait. Misalkan di sini tuh banyak pohon misalkan. Nah, ibaratnya kan kalau misalkan ada banyak pohon, berarti kan cabangnya mereka gitu kan lebat-lebat gitu kan, atau kayak kanopi gitu, atau ada semacam atapnya gitu ya. Jadi nanti cahaya matahari yang masuk ke sini tuh sedikit gitu, karena keblok sama si lebar atau lebatnya si pohon ini misalkan. Ya, pohon ini misalkan. Jadi kayak pohon-pohonnya tuh ngeblok si sinar matahari buat sampai ke permukaan tanahnya si hutannya gitu. Nah, karena si cahaya matahari itu nggak sampai ke permukaan tanah hutan, maka di sini tuh nanti intensitas cahaya I gitu ya, intensitas cahaya itu rendah gitu. Karena emang cahaya itu keblok sama lebatnya pohon-pohon yang tinggi. Makanya seingat aku, kalau misalkan dia itu tanaman yang rendah gitu ya, yang nggak tinggi-tinggi, dia tuh justru yang shade. Terus yang tinggi itu malah yang sun gitu. Nah, jadi aku harus cari lagi ya yang benar mana. Tapi kalau misalkan tadi karakteristiknya Vida ditukar, yang karakteristik shade itu buat sun, karakteristik yang sun itu buat shade, itu benar kalau menurut aku ya. Tapi aku belum lihat lagi sih. Kalau yang lainnya Masya, Dinda atau Vida, jawabannya Masya, Dinda atau Diva, jawabannya sama nggak sama Vida atau beda? Kalau aku sih, kalau dipikir-pikir juga yang kamu bilang kalau shade plant itu yang tanaman yang kecil-kecil di bawah juga masuk akal sih. Iya. Makanya tadi aku agak bingung di situ. Vida lihatnya dari mana? Dari Campbell kah atau dari sumber lain di Google? Dari Campbell sama di-compare sama beberapa jurnal di Google. Tapi sebenarnya emang agak ragu sih, Mas. Awalnya aku mikirnya yang kayak Mas Egan. Cuma setelah dibaca lagi, kayak kebalik gitu. Tapi nggak tahu Mas yang benar yang mana. Oke. Bentar ya. Oh lah. Wait.
gimana ya? Aku di sini nggak ketemu juga sih. Sa hmm, oke. Mungkin nanti buat yang sun plan versus shade plan, aku cari lagi jawaban yang benar. Nanti aku share ke kalian ya. Tapi seingat aku shade plan itu yang di bawah, sun plan itu yang di atas gitu. Dan tadi yang sisa yang dijelasin video udah bener sih. Karena emang ada apa ya? Ya namanya sumber daya kan terbatas kan. Kayak buat makanan sama air, mineral dan lain-lain. Buat pertumbuhan kan terbatas jumlahnya. Jadi tanaman itu dia harus memprioritaskan antara tinggi tanaman versus lebar tanaman gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan salah satu, nggak bisa dapat dua-duanya gitu. Jadi tall gitu ya, tall versus width gitu, atau tinggi versus lebar gitu ya. Nah, ketika tanamannya itu dia udah tinggi gitu, ketika dia itu udah tinggi, maka nanti biasanya dia itu nggak lebar. Kenapa? Karena tadi yang udah dijelasin Vida, kalau misalkan dia itu udah tinggi, kebanyakan resource atau nutrien itu udah dipakai pas pertumbuhan primer gitu ya, atau peninggian si tanamannya gitu. Jadi mereka kurang nutrisi atau kurang resource, sumber daya gitu ya, buat melakukan pelebaran gitu. Jadi kayak ini lebih prioritasin yang tingginya. Terus kalau buat yang width atau yang lebar, itu kebalikannya. Kalau dia itu udah width gitu ya, udah lebar, biasanya nanti dia tuh nggak tinggi gitu. Karena emang kebanyakan resource atau energi udah dipakai untuk melebarkan dirinya gitu, bukan meninggikan dirinya. Nah, makanya di sini seingatku ya, tall itu dia karakteristik dari si sun plant gitu. Kenapa dia dari karakteristik sun plant? Karena kan kalau kita mau dapetin sinar matahari ya, itu kan makin tinggi suatu taman kan makin banyak sinar matahari yang didapat. Soalnya lebih dekat gitu aja, ibaratnya lebih dekat gitu ya sama matahari. Makanya kebanyakan sun plant itu, seingat aku ya, mereka itu tinggi-tinggi gitu, biar dapetin sinar matahari yang banyak. Nah, sedangkan untuk shade plant, kenapa dia itu nggak tinggi? Karena kenapa dia itu lebih mentingin lebar, karena ibaratnya ya, kalau misalkan mereka itu sempit gitu, kayak misalkan cuma area segini aja, nanti sinar matahari yang didapat itu sedikit gitu. Karena bisa aja sinar mataharinya malah jatuhnya ke sini misalkan. Jatuhnya ke sini, yang jatuh ke areanya si shade plant itu cuma satu doang misalkan ya. Tapi ibaratin aja mereka sekarang tuh lebar banget gitu. Segini misalkan ya, lebar di daunannya misalkan, atau mungkin lebar percabangannya. Maka nanti lebih banyak sinar matahari yang datang ke mereka gitu. Walaupun emang yang datang ke tanah itu lebih sedikit gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan penyerapan cahayanya, maka mereka harus jadi tambah lebar gitu. Biar lebih banyak gitulah ya. Lebih sering mereka dapat sinar matahari. Makanya kalau yang lebih lebar itu karakteristik dari si shade plant gitu. Tadi masalah dari daun juga ya. Kalau daun kan di sunplant itu klorofil itu nggak terlalu banyak. Klorofil itu nggak terlalu banyak gitu ya. Kenapa dia nggak terlalu banyak? Karena emang dia udah banyak kena cahaya gitu. Biasanya kalau klorofilnya itu banyak dan cahayanya itu juga banyak, nanti tuh klorofilnya bisa dirusak gitu. Jadi kayak ibaratnya klorofil tuh udah banyak, nanti akhirnya mereka tuh menyerap cahaya terlalu banyak gitu. Makanya nanti kalau energi yang diserap terlalu banyak, nanti bisa merusak jaringan gitu. Makanya buat yang sunplant, nanti klorofil itu harus sedikit biar jaringannya itu nggak dirusak gitu, atau klorofil itu nggak dirusak gitu ya. Nah terus yang shade plant itu kebalikannya, klorofilnya dia itu harus banyak. Kenapa harus banyak? Karena tadi kalau dia klorofilnya sedikit, berarti nanti kan lebih sedikit nerima cahaya juga kan. Ibaratin aja sinar matahari yang datang itu udah sedikit, terus klorofil mereka udah sedikit juga, nanti malah tambah sedikit lagi kan sinar mataharinya. Ada klorofil mereka juga harus banyak gitu buat yang shade plant. Terus kalau nggak salah ada hubungannya juga sama apa namanya sel palisade gitu, atau yang daging daun kalau nggak salah. Tadi Vida nyebut tentang sel palisade nggak?
Enggak, Mas. Enggak ya, oke. Jadi, bentar. Mana ya? Hmm, oh, sini nggak ada. Wait, wait. Mana ya? Hmm, oh, tadi tuh yang selnya lebih besar mana, Vida? Yang tadi jawaban kamu, sel yang besar. Yang sunplan, Mas. Yang sunplan ya, oke. Biasa itu ya, kalau misalkan apa namanya, sel besar sama jumlah itu kebalikannya. Karena emang tempatnya mereka itu sedikit gitu. Jadi barikin aja ya. Misalkan ini tuh let's say ini daun lah ya. Let's say ini daun. Nah, nanti kalau selnya dia itu udah besar, biasanya mereka jumlahnya sedikit gitu. Karena sel yang besar itu dia udah bisa occupy atau udah bisa menempati ruang yang besar gitu atau ruang yang lebar. Ibaratnya aja versus sama sel yang kecil. Sel yang kecil kan dia udah kayak sedikit aja gitu kan occupy-nya, tempatnya gitu. Nah, karena dia itu sedikit, maka nanti sel itu yang menempati jaringan tersebut atau ruangan tersebut itu jadi banyak gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya, klorofil sedikit, selnya besar gitu ya. Sel besar, maka nanti ciri yang lain adalah selnya sedikit. Gitu. Terus nanti kebalikannya buat yang shade plant. Shade plant itu berarti sel kecil tapi sel yang mereka banyak. Gitu. Nah, ini sebenarnya ciri utamanya ini sih, tapi nanti ada beberapa ciri yang lain terkait daun sama anatomi sama morfologi daun itu yang utama sih, itu yang utama dari sampai sama shade plant. Tapi yang seingat aku yang paling sering keluar atau yang utama itu yang ini gitu. Oh ya, ditambah lagi daun lebar. Benar. Mana? Large thin leaf. Daun lebar atau lebarnya daun. Vida tadi nyebutin lebar daun nggak? Nyebutin, Mas. Nyebutin yang lebar mana? Shade ya? Atau sun? Iya, yang shade. Yang shade ya, oke. Berarti ini daun lebar. Ya, ini tuh daunnya let's say sempit lah ya, atau daun kecil gitu. Nah, nanti buat selanjutnya, buat klarifikasinya mungkin aku cari beberapa artikel tentang ini ya, buat cari yang bener yang mana gitu. Oke, buat sekarang kita lanjut aja ke nomor 2. Oh ya, sebelum itu ada yang mau ditanyain buat nomor 1, biar sekalian aku cari nanti jawabannya. Enggak ada, Mas. Gak ada ya, oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 2. Jalur transport air, mineral, dan nutrien pada tanaman dibedakan menjadi 3, simplas, apoplas, dan transmembran. Jelaskan ketiga jalur tersebut. Oke, ini coba dijawab sama Mas Syed. Benar. Jadi buat yang apoplas dulu itu air masuk ke akar itu melalui dinding selnya itu sendiri. Terus kalau misalnya simplas itu air nanti masuknya itu melewati sitoplasma dari sel, jadi kayak lewat sitoplasma sel satu ke sitoplasma sel lain melalui plasmodesmata. Terus kalau yang transmembran itu kayak gabungannya antara simplas sama apoplas. Oke, benar ya. Benar, biar lebih jelas aku pakai ilustrasi dulu. Wait. Mana ya?
Wait. Oh iya, jadi. Oke. Jadi tadi yang dijelasin Mas udah benar ya. Simplas, apoplas, sama transmembran. Oke. Jadi sebelum itu ada sebuah istilah yang namanya itu protoplas. Nah, apa sih protoplas itu? Protoplas adalah bagian sel yang hidup gitu. Bagian sel yang hidup itu apa? Gampangannya, mereka itu adalah yang di dalam membran. Atau yang ada di dalam phospholipid bilayer itu ya, membran phospholipid bilayer yang ada di sel. Jadi gampangnya protoplas itu organel, nukleus, vakuola, terus kayak sitoskeleton dan lain-lain yang dia itu letaknya ada di dalam membran gitu. Nah, sedangkan yang ada di luar membran itu apa sih di sel tumbuhan? Itu adalah dinding sel gitu. Dinding sel. Nah, berarti bisa kita bilang juga bahwa dinding sel ini adalah komponen yang tidak hidup gitu. Kenapa tidak hidup? Karena emang pada dasarnya ya, mereka itu nggak ada kayak apa maksudnya nggak ada kayak nukleusnya, nggak ada DNA, nggak ada protein, nggak bisa ngasilin protein sendiri dan lain-lain gitu. Jadi ketika dinding selnya itu dia kita biarin aja gitu ya, kita biarin sendiri tanpa si membran selnya, terus nukleus dan lain-lain, nanti dinding selnya itu bisa aja mati gitu, atau mungkin mereka nggak bisa apa namanya mendapatkan nutrien sendiri atau menghasilkan nutrien sendiri. Jadi dinding sel itu adalah komponen yang tidak hidup gitu, atau dia ada di luar protoplas. Nah, sedangkan protoplas itu adalah yang di dalam membran gitu ya, yang bagian hidupnya gitu. Nah, gampangnya simplas apa jalur simplas gitu ya. Mereka ini adalah jalur hidup. Sedangkan jalur apoplas itu adalah jalur yang mati gitu. Makanya tadi si simplas dia tuh lewatnya kan sitoplasma kan. Berarti dia melewati apa? Protoplas kan. Makanya dia tuh disebut jalur yang hidup gitu. Karena dia melewati si sitoplasma gitu. Dan kalau aploplas itu adalah jalur yang mati. Kenapa jalur mati? Karena dia melewati dinding sel gitu. Itu sih. Tapi tadi penjelasannya Mas udah bener ya. Kalau simplas itu utamanya lewat sitoplasma, kalau aploplas lewatnya dinding sel gitu. Terus kalau transmembran itu campuran antara simplas sama aploplas. Gitu. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa melewati dinding sel, terus mereka bisa pindah ke apa namanya? Ke dalam sel gitu, melewati sitoplasma gitu. Jadi itu yang transmembran. Oke. Buat yang simplas apoplas transmembran ada yang mau ditanyain atau udah cukup jelas? Cukup jelas kan. Cukup jelas ya. Oke. Nah, kalau misalkan aku tanya ke kalian, kalau simplas sama apoplas menurut kalian lebih cepat mana pergerakan airnya? Simplas atau apoplas? Coba. Siapa aja mau nyoba nggak apa-apa ya? Simplas kayaknya, Oke. Mas. Alasannya? Karena kalau apoplas itu kan lewat dinding sel dan lewat ruang ekstraseluler kalau nggak salah. Jadi mungkin lebih ribet. Soalnya banyak yang perlu dilakuin gitu. Oke, berarti kayak dikeluarin dari selnya biar ke dinding sel itu ribet gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Oke. Oke, kalau video itu lebih cepat simplas. Kalau Masnya coba, Masnya menurut kamu apa? Simplas atau apoplas? Kalau menurutku apoplas, soalnya kalau lewat dinding sel kan berarti nggak harus ngelewatin dalamnya kayak ngelewatin protoplasma, dan protoplasma kan kayak ada banyak organel-organel. Jadi kalau lewat dinding mungkin kayak nggak ada hambatannya, langsung cepet gitu. Oke, jawaban yang benar itu Masnya ya. Jadi emang kalau buat ngeluarin air dari protoplasma itu emang susah, bener Vida tadi. Dan emang butuh waktu yang lama. Tapi sekalinya dia dikeluarin, nanti tuh mereka nanti si airnya tuh bakal luncur lancar gitu. Jadi jalannya mereka langsung lancar. Walaupun emang awal-awal susah dikeluarin gitu ya, butuh energi dan lain-lain.
Tapi setelah dia dikeluarin, nanti sisanya itu lancar gitu, nggak perlu hambatan lagi. Tapi kalau dia di Simplas, mereka itu hambatannya setiap saat mereka jalan gitu. Kenapa? Karena kalau di Simplas gitu ya, mereka kan di dalam sitoplasma. Nah, sitoplasma kan banyak organel kan. Ada organel, ada protein, ada RNA, ada ribosom, dan lain-lain gitu. Jadi kayak rame di dalam si selnya gitu. Nah, karena di dalam selnya rame, nanti airnya tuh susah buat gerak gitu. Ibaratnya kayak desak-desakan di konser atau festival, kan jadi susah gerakan. Nah, makanya kalau Simplas sama Apoplas itu emang lebih cepat yang di Apoplas gitu. Tapi biasanya dikasih data sih, maksudnya nggak belak-belakan ditanya lebih cepat yang mana gitu tanpa data. Biasanya ya. Oke, itu tadi yang buat nomor 2. Buat nomor 3, coba dijelasin sama Dinda. 3 aku skip. Oke, 3 skip ya. Oke, 3 ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Ida, Masya, atau Diva gitu. Mau coba deh Mas, boleh. Tapi nanti Oke. kalau salah boleh dikoreksi ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi untuk menjelaskan pergerakan nutrien, ilmuwan menggunakan teori potensial air di mana air akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Rumusnya adalah sebagai berikut, psi sama dengan psi S ditambah psi P, di mana psi adalah potensial air, psi S adalah potensial zat terlarut, dan psi P adalah potensial tekanan. Jelaskan yang pertama pengertian dari psi S dan kenapa nilainya selalu negatif. Jadi kan kayak yang udah ada di soal, kalau misalnya psi S itu adalah potensial zat terlarut yang pengertiannya itu besarnya potensial air yang diakibatkan oleh adanya zat-zat terlarut gitu. Nah, terus potensial zat terlarut ini juga bisa disebut sebagai potensial osmotik karena zat terlarut ini nantinya juga bakal punya pengaruh terhadap arah osmosis. Nah, terus pertanyaan yang kedua, kenapa nilai selalu negatif? Karena pada aslinya awalnya nilai psi S di air murni itu nilainya 0. Nah, ketika suatu zat larut itu ditambahkan ke dalam air murni tersebut, zat larut ini bakal mengikat molekul-molekul air yang ada di air murni tersebut. Nah, karena banyak molekul air yang diikat, maka nanti molekul air yang bebas atau yang nggak mengalami pengikatan itu jumlahnya jadi lebih sedikit dibandingkan yang di awal tadi. Nah, karena jumlah molekul air yang bebas ini lebih sedikit, maka dari itu nilai psi S yang tadinya 0 itu bakal lebih negatif. Yang kedua, itu adalah pengertian dari psi P dan kapan nilainya negatif atau positif. Jadi psi P itu adalah potensial tekanan atau bisa diartikan juga sebagai tekanan hidrostatis dari isi sel terhadap dinding sel. Nah, terus kapan nilainya negatif dan kapan nilai bakal positif? Nilai psi P itu sebenarnya ditentuin dari tekanan atmosfer dan juga tekanan hidrostatisnya. Kalau misalnya nilainya positif, itu diakibatkan ketika tekanan hidrostatisnya itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan tekanan atmosfernya. Nah, berarti kebalikannya kalau misalnya nilai negatif berarti nilai tekanan hidrostatisnya itu lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfernya. Gitu, Mas. Oke, bagus ya. Tadi Vida jawabannya udah cukup lengkap. Aku recap aja gitu ya, aku review aja gitu. Jadi tadi yang saya sama psi P itu emang benar pengertiannya tentang potensial larutan gitu atau potensial air. Jadi yang namanya potensial air, gampangannya itu adalah eh, seberapa besar sih potensi sebuah air untuk bergerak dari satu medium ke medium yang lainnya gitu. Misalkan dari medium yang hipotonis gitu ke medium yang hipertonis misalkan atau mungkin sebaliknya gitu. Seberapa kuat potensinya mereka untuk melakukan hal itu gitu. Nah, jadi emang si potensial air atau si psi biasa gitu ya. Mereka disebabkan oleh si potensial zat terlarut sama potensial tekanan gitu. Nah, tadi potensial zat terlarut adalah potensial air yang dipengaruhi oleh berapa banyak zat terlarut yang ada di dalam cairan tersebut gitu ya. Dan emang nilainya itu selalu negatif. Kenapa? Karena tadi yang udah dijelasin Vida gitu. Kalau sesuatu yang nilainya positif gitu ya, potensial air yang nilainya positif, mereka itu harus banyak molekul air yang bebas gitu. Jadi kayak let's say ini air gitu ya. H2O misalkan gitu, H2O, terus ini H2O, H2O, H2O gitu. Nah, ketika dia itu ditambahin suatu zat tertentu, misalkan kayak gini aja gitu ya, zat tertentu kayak gini,
mereka tuh bakal ngikat ke H2O-nya kan. Berarti ini misalkan diikat ke sini gitu. Terus ini diikat ke sini. Ini diikat ke sini gitu. Terus ini misalkan nggak keikat gitu. Nah, tadinya kan ada 1, 2, 3, 4. Tadi kan ada 4 molekul air yang bebas gitu kan. Nggak terikat sama molekul apapun gitu. Tapi sekarang ketika ditambahin zat terlarut, molekul air yang bebas itu cuma 1 gitu. Nah, nanti yang bisa bergerak itu cuma yang bebas doang. Yang nanti terikat, mereka itu nggak bisa bergerak gitu. Makanya ketika dia ditambah zat terlarut, nilainya itu akan selalu negatif. Karena dia mengurangi air yang bisa bebas bergerak gitu. Makanya nilai selalu negatif gitu. Nah, itu untuk yang si psi S gitu ya. Kalau psi P gimana? Jadi kalau psi P, kalau emang penjelasan yang tadi video udah bener ya tentang tekanan atmosfer sama tekanan hidrostatis. Tapi gampangannya, biasa aku ingetnya itu adalah yang namanya tekanan positif sama tekanan negatif. Nah, kedua macam tekanan ini tuh bisa kita lihat di suntikan. Kalian ibaratin aja lagi megang suntikan ya. Terus suntikan itu lagi keadaan kalian mau ngambil darah gitu. Kan berarti kita jangan darah deh ya, apa ya, air misalkan air. Ya kan suntikannya kita taruh di dalam air gitu kan. Terus suntikannya kita tarik ke atas gitu kan, narik gitu. Nah, ketika kita menarik suntikan, itu sebenarnya namanya adalah tekanan negatif. Jadi tekanan negatif pada dasarnya itu adalah narik. Sedangkan tekanan positif pada dasar adalah dorong gitu. Jadi pas kita narik suntikan, mereka tuh masuk ke dalam tekanan negatif. Jadi pas narik suntikan, tekanan negatif, makanya air yang ada di gelas gitu misalkan dia bisa masuk ke dalam si suntikan karena emang tekanan negatif gitu. Nah, tekanan positif itu ketika suntikannya didorong dan airnya keluar. Itu adalah tekanan positif gitu. Nah, tadi komponen utamanya dari tekanan positif sama tekanan negatif ya. Kalau tekanan positif itu adalah tekanan atmosfer, dia itu lebih kecil daripada tekanan hidrostatis. Bener gak, Vida? Aku takut salah. Bener kok, Mas. Bener ya. Oke. Terus tekanan negatif itu kebalikannya. Tekanan atmosfer dia lebih besar daripada tekanan hidrostatis gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dijelasin dari konsep tekanan juga sih. Ini kayak penjelasan lebih lanjut aja gitu ya. Kalian yang penting udah pahamin aja sih dorong sama narik ya gitu. Jadi tekanan atmosfer sama tekanan hidrostatis emang dia kadang-kadang berubah nilai gitu. Kadang atmosfer lebih tinggi daripada hidrostatis atau kebalikannya. Nah, kan kita udah tahu kan kalau sesuatu gitu ya, suatu benda itu pasti akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah gitu. Nah, kita lihat di sini nih, misalkan airnya itu dia ada di dalam suntikan. Kalau air ada di suntikan, dia sebenarnya masuk ke dalam tekanan hidrostatis gitu. Kenapa? Karena dia bukan berada di atmosfer atau dia bukan berada di lingkungan luar. Dia ada di dalam suntikan. Jadi tekanan yang berpengaruh ke dia itu cuma si hidrostatis aja gitu. Terus tekanan di luar sebenarnya itu adalah tekanan udara, yaitu berupa si tekanan atmosfer kan. Nah kan kalau dia itu kita dorong gitu ya, kita dorong atau tekanan positif, tekanan hidrostatis kan dia lebih gede gitu ya daripada tekanan atmosfer. Makanya nanti air yang ada di dalam suntikan bisa keluar karena tekanan hidrostatis dia yang ada di dalam itu lebih tinggi daripada tekanan atmosfer yang ada di sekelilingnya gitu. Makanya dia bisa keluar airnya. Dan kebalikannya untuk tekanan negatif. Kalau tekanan negatif, tekanan yang ada di dalam suntikan ini dia makin kecil gitu. Sedangkan yang ada di luar mereka konstan gitu ya. Jadi ibaratnya yang tadinya itu tekanan hidrostatisnya let's say 10 gitu ya. Atmosfer itu dia juga ada 10. Nah, karena ada tekanan negatif yang tadi hidrostatis 10, sekarang dia jadi 5 gitu. Nah, akhirnya karena ada pengurangan tekanan gitu ya. Air yang ada di atmosfer, yang ada di gelas, dia bisa masuk ke dalam si ini suntikan gitu. Karena yang di dalam suntikan tekanannya lebih rendah gitu. Nah, itu adalah yang namanya tekanan gitu atau psi P gitu ya. Potensial tekanan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada kan? Belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut nomor 4. Coba 4 dijawab sama Dinda coba.
4 ini maaf kalau singkat banget, aku baru ngerjain karena aku kira pembinaannya nanti jam 4. Oke, Yang nggak apa-apa. seleksi di akar kan yang pertama epidermis. Itu air sama mineral tuh masuk ke rambut akar pakai proses simplas. Nah, karena sel epidermis di akar itu bersifat permeable terhadap air. Terus yang nutrien lainnya tuh masuknya lewat apoplas oleh dinding hidrofilik rambut akar. Terus yang pita kaspari itu aku jawab karena pita ini kan terbuat dari lilin, sehingga air sama mineral itu nggak bisa masuk. Tapi kalau udah ada di dalam sel lewat simplas tuh yang udah masuk ke sel endodermis tuh bisa ngelewatin ini pita kaspari. Oke, bener ya. Jadi tadi yang diomongin Dinda udah benar walaupun agak kurang sistematis gitu ya, maksudnya nggak urut banget. Tapi tadi udah bener sih. Bentar, aku cari ilustrasinya ya. Jadi emang kalau akar gitu ya, dari dalam tanah kan dia ngambilnya mineral sama air. Nah, nanti mineral sama air itu dia emang jalurnya atau seleksi itu beda gitu. Khususnya di awal-awal mereka pengambilan. Bentar. Eh, mana ya? Oke. Oke. Jadi tadi pertama itu proses seleksi di epidermis gitu ya. Kalau proses seleksi di epidermis, yang namanya air, mereka itu bisa langsung masuk melalui simplas gitu. Kenapa bisa masuk melalui simplas? Karena yang di simplas ini, itu kan dia masuk ke dalam membran kan. Yang di dalam membran gitu. Atau bisa kita bilang membrannya itu sebenarnya ikut ke dalam simplas, jalur simplas gitu ya. Nah, di membran ini kan kita tahu ada channel protein kan. Biasanya kalau dia itu di rambut akar atau di epidermis, si membrannya ini mereka itu nanti banyak mengandung aquaporin atau channel protein untuk air gitu. Makanya nanti air itu kebanyakan bisa melalui si simplas karena emang di membrannya banyak aquaporin. Jadi aquaporin ini memberikan akses buat air masuk ke dalam si jalur simplasnya gitu. Nah, pas dia udah masuk nanti dilanjutin terus sampai mereka ke vaskular gitu ya. Nah, bedanya kalau misalkan dia itu mineral, mereka itu bukan masuk ke simplas, tapi masuk ke apoplas. Kenapa? Karena yang namanya dinding sel, mereka itu sifatnya hidrofilik gitu, atau menarik molekul yang apa namanya polar gitu, bukan molekul yang non polar gitu ya. Mereka menarik molekul yang polar, yang ada muatannya gitu. Makanya nanti buat si apa namanya mineral, mereka masuk ke apoplas. Karena emang dinding selnya, dinding sel dia itu menarik polar. Nah, molekul polar ini tuh khususnya kayak mineral gitu. Jadi kayak magnesium gitu ya, Mg2+, terus apa namanya? Misalkan natrium gitu, Na+, atau mungkin nutrien yang lainnya gitu. Nah, mereka ini kan bermuatan kan. Nah, biasanya bermuatan ini dia bakal ketarik gitu sama dinding sel. Makanya mereka bakal lewatnya si apoplas gitu. Tapi nanti mereka itu belum selesai seleksinya gitu. Masih ada seleksi lagi. Seleksi selanjutnya terjadi di sel endodermis. Jadi di sel endodermis ini, itu kan kayak sebelum silem sama flum kan? Kan silem sama flum ya, vaskular kayak gini. Tadi di luar vaskular kan masih ada sel lagi, atau masih ada jaringan lagi. Jaringannya itu kan endodermis gitu ya. Nah, endodermis itu dia berfungsi sebagai penyeleksi gitu. Gimana cara seleksinya? Jadi di sekitar dinding selnya si endodermis itu bakal ada namanya pita kaspari gitu. Harapkan di warna. Apa itu pita kaspari? Jadi pita kaspari itu mereka adalah suatu pita yang mengitari dinding sel gitu. Jadi ibaratnya kayak sushi misalkan. Kalian kalau makan sushi kan biasanya di kayak selubungin atau diikat sama rumput laut gitu kan. Nah, ibaratnya rumput laut itu adalah si pita kaspari. Jadi pita kaspari itu dia menyelubungi atau kayak ngitarin si dinding sel ya gitu. Jadi di dinding sel ya itu ada pita kaspari yang menyelubungi gitu.
Tapi mereka itu cuma di dinding sel, nggak sampai ke dalam selnya gitu. Atau nggak sampai ke protoplas di dalamnya. Makanya pita Kaspar itu dia cuma ada di dinding selnya gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu ada di jalur yang apoplas. Jadi kan jalur apoplas itu pas dia masuk kan lewatnya dinding sel kan. Nah, pas dia itu udah sampai di dinding selnya si endodermis, mereka bakal ke stop gitu. Ke stop sama pita Kaspari. Kenapa ke stop? Karena tadi pita Kaspari ini dia itu sifatnya adalah hidrofobik. Nah, seperti yang kita tahu, hidrofobik ini dia bakal menolak nutrien yang Mg2+, nutrien Na+, dan nutrien lain yang bermuatan gitu. Makanya si pita Kaspari ini dia nggak ngizinin mineral yang Mg2+, Na+ lewat jalur apoplas gitu. Makanya ketika dia di jalur pas dia sampai di endodermis, si mineral ini bakal loncat gitu ya atau pindah jalur ke jalur yang simplas gitu. Nah, pas dia pindah ke jalur simplas, barulah mereka bisa masuk ke dalam si vaskuler gitu. Nah, itu kalau apoplas. Kalau simplas, itu dia nggak perlu pindah jalur karena emang dia nggak ngelewatin pita Kaspari kan, jadi nggak perlu pindah jalur gitu. Dia selalu lewat si selnya langsung aja, nggak perlu pita Kaspari gitu. Oke, untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 4, masih bingung atau udah cukup jelas? Gan mau nanya. Iya. Berarti kan tadi kan yang kayak molekul-molekul yang bermuatan itu kan dia ke tendang gitu terus jadi masuk ke dalam jadi ngelewatin protoplasma kan. Berarti itu termasuknya transmembran kayak jalur transmembran gitu. Iya, tapi transmembran pas di endodermis saja. Sisanya mereka langsung ke apoplas lagi gitu. Jadi kalau gambar di sini transmembran itu cuma di bagian sini aja gitu. Sisanya mereka kembali ke apoplas. Jadi ya benar. Yang ini nih. Aduh. Jadi yang ini transmembran doang kan. Nah, sisanya mereka balik lagi jadi apoplas bagian yang sini gitu. Sini apoplas lagi gitu. Jadi emang transmembran apoplas lagi gitu. Oke. Udah jelas. Oke. Yang lain? Oke, kayaknya udah cukup jelas ya. Kalau udah cukup jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, buat nomor 5. Coba nomor 5 dijawab sama coba Mas ya Mas. Coba Mas, nomor 5. Oke, bentar. Yang mungkin yang road pressure itu kayak gimana ya jelasinnya? Gimana? Gaya yang mendorong cairan ke dalam pembuluh silem yang terus kayak melawan gravitasi. Tapi kalau misalnya yang satunya yang cohesion tension hypothesis itu karena adanya gaya tarik kohesi, makanya air tuh bisa naik sampai ke ujung daun dari akar. Oke. Itu dasarnya sih kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi bentar, aku cari yang lengkap. Atau mungkin ada yang mau ngelengkapin nggak? Wait, aku nyari dulu. Mana ya? Oke, wait. Jadi kalau dua mekanisme tersebut ya sebenarnya itu ada hubungannya sama si ini apa namanya?
Tadi tekanan positif sama tekanan negatif gitu. Kalau tekanan positif kan tadi yang udah aku jelasin kan, tentang mendorong gitu. Nah, berarti yang root pressure sebenarnya dia masuk ke dalam tekanan positif. Ntar aku kasih gambar aja. Aku kasih gambar buat yang ini dulu ya, quiescent tension. Oh wait. Wait. Ya, kok jadi hitam? Oke deh, kalau hitam deh. Oke, yang quiescent tension. Yang root pressure. Oh ya, yang root pressure ini dia sama aja kayak capillary ya. Apa namanya, teori capillary gitu. Walah, di sini nggak ada. Oke. Wait. Oke, jadi pertama kita ke root pressure dulu ya. Jadi root pressure ini dia sebenarnya masuk ke dalam tekanan positif atau dia semacam mendorong gitu. Kenapa masuk ke dalam mendorong? Karena ini tuh utamanya terjadi di dalam akar gitu. Terjadi di dalam akar. Jadi yang namanya akar, misalkan ini akar gitu. Yang namanya akar, mereka ini tuh bakal punya glukosa, konsentrasi glukosa atau karbohidrat yang tinggi gitu. Dia juga punya konsentrasi mineral yang tinggi. Dan utamanya secara umum gitu ya, zat terlarut yang tinggi atau banyak. Akibatnya apa sih? Akibatnya mereka ini tuh potensial airnya akan sangat rendah gitu, atau water potensialnya rendah gitu ya. Nah, ketika potensial airnya itu rendah, oh ya ini rendah karena banyak zat terlarutnya ya. Jadi zat terlarutnya tuh saking banyaknya sampai potensial airnya mereka tuh rendah gitu. Nah, karena di dalam akar potensial air rendah, nanti itu akan berpengaruh ke pergerakan air. Kenapa? Karena potensial air di luar akar mereka itu tinggi gitu. Atau zat terlarutnya sedikit kalau yang di luar akar. Sehingga ketika hal ini terjadi, nanti air yang ada di akar ini semua itu bakal masuk ke dalam si akar gitu. Air yang ada di lingkungan gitu ya, mereka semuanya bakal masuk ke dalam akar. Karena efek tadi dari si potensial air yang di akar potensial air yang rendah versus di luar akar potensial air yang tinggi gitu. Jadi potensial air yang tinggi di luar, potensial air yang rendah di dalam, akhirnya air yang ada di luar masuk ke dalam. Nah, ini itu masuknya ke dalam root pressure gitu. Nah, ketika root pressure ini tuh terjadi, nanti airnya itu bakal masuk ke dalam dan naik ke atas. Kenapa? Karena di dalam root pressure ini dia juga ada capillary atau kapiler gitu. Kapiler ini tuh pipa gitu ya, atau saluran yang ukurannya amat sangat kecil. Kayak diameternya tuh udah nanometer atau mungkin mikrometer gitu ya, yang kecil banget. Nah, kalau kalian lihat di eksperimen kayak gitu, nanti pipa yang kecil bakal punya ketinggian air yang lebih tinggi gitu daripada pipa yang besar. Nah, itu nanti menyebabkan airnya bisa ke atas atau bisa pindah ke atas akar gitu. Karena emang kapiler yang diameternya kecil gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam root pressure gitu. Root pressure gini ya. Nah, salah satu bukti dari root pressure ini tuh kalau misalkan ya kalian pagi-pagi bangun subuh-subuh kayak gitu, terus kalian lihat ke tanaman, biasanya kan di ujung daun tanaman gitu ya, kan bakal ada kayak buih-buih air gitu, kayak apa ya, di ujung daunnya tuh ada kayak air-airnya gitu. Bentar aku cari gambarnya deh biar jelas. Wait.
apa ini? Nah, kalau kalian pagi-pagi kayak gitu, terus kalian lihat di ujung daun ada kayak buih-buih air kayak gini ya, bulutan air kayak gini. Ini sebenarnya akibat dari si root pressure gitu. Karena air yang dia serap gitu ya, atau dia tarik dari luar tanaman, itu nanti mereka bakal dinaikin terus-menerus sampai ke ujung daun gitu. Nah, biasanya pas sampai di ujung daun, airnya tuh kebanyakan, kayak ngelebihin kapasitas. Akhirnya nanti si airnya gitu, buih-buih airnya bakal keluar dari daun dan mereka bakal jadi buih-buih di ujung daunnya gitu. Nah, itu namanya adalah prosesnya namanya adalah gutasi atau pembentukan buih-buih air di ujung daun karena adanya root pressure gitu. Nah, itu buat yang root pressure ya. Ntar aku cek lagi. Ada nggak ya? Oke, udah sih. Tadi yang aku jelasin kayak gitu. Nah, itu buat yang root pressure. Kalau satu lagi kan cohesion tension hypothesis ya, atau teori cohesion tension. Jadi itu dia tergantung oleh dua macam hal. Cohesion, yang satu lagi adalah tension. Nah, ini itu kedua teori kayak gini ya. Sebenarnya mereka berkontribusi ke kenapa airnya itu bisa naik gitu. Dan ini bisa teori yang paling masuk akal, yang paling kedukung gitu ya, daripada yang root pressure. Karena emang yang paling banyak buktinya gitu. Nah, pertama untuk yang cohesion ya. Cohesion kan seperti yang kita udah pelajari di Bisalmol, itu adalah ikatan kuat antar molekul air gitu ya. Jadi kayak misalkan ada H2O sama H2O, mereka bakal saling mengikat gitu satu sama lainnya misalkan. Nah, pengikatan H2O ini itu nanti yang disebut sebagai cohesion atau kohesi. Kohesi ini itu nanti yang bisa menyebabkan air-air itu bisa naik gitu. Karena ketika ada satu molekul air naik, mereka bakal narik molekul sebelumnya juga ikut naik gitu. Jadi kayak truk gandeng gitulah ya. Satu naik, semuanya ikut naik gitu. Karena emang ada pengikatan antar molekul airnya gitu untuk cohesion. Nah, itu kan tentang bagaimana cara naiknya gitu kan. Terus sebenarnya apa sih yang membuat mereka naik? Nah, yang membuat mereka naik itu bisa dijelaskan oleh teori tension. Jadi tension ini itu gampangannya adalah tegangan permukaan air gitu. Kan kita udah tahu kan kalau tegangan permukaan air itu tegangan permukaan air itu kan tinggi kan. Sampai kadang-kadang tuh pas airnya udah ngelebihin wadah, mereka tuh nggak tumpah dulu gitu. Mereka bakal membentuk semacam cekungan gitu ya, atau cembungan kayak gitu yang menandakan tension atau tegangan permukaan yang mereka tinggi gitu. Nah, gimana sih caranya tegangan permukaan air itu menyebabkan airnya bisa naik? Ini pertama itu disebabkan oleh transpirasi. Nah, jadi di transpirasi nanti ini ada hubungannya dengan penguapan air gitu. Oke, jadi kan yang namanya daun ya guys, kan mereka terdiri dari palisade bunga karang kan, yang ini palisade bunga karang, sama palisade yang mesofil kan. Mesofil yang palisade sama mesofilnya bunga karang. Sorry guys, sorry. Maksudnya aku itu. Mesofil yang palisade sama mesofil yang bunga karang. Nah, kalau yang palisade ini kan mereka rapat kan satu sama lainnya gitu. Rapi dan rapat gitu. Nah, kalau yang bunga karang, mereka tuh pengorganisasinya tuh ngacak gitu. Dan pas ngacak, mereka menyisakan celah-celah. Nah, celah-celahnya ini itu kita sebut sebagai ruang udara. Ruang udara gitu ya. Nah, ruang udara ini nanti tuh dia bisa berkontribusi terhadap permukaan air atau tegangan permukaan air gitu. Kenapa bisa? Karena ini ada ininya nggak ya? Ntar aku cari gambarnya lagi. Oke.
Biar aku share screen Campbell aja deh, bentar. Wait. Oke. Ini tuh di bab ini ya. Oke, ini. Jadi di dalam si sel tumbuhan itu tadi ya, di daun bakal ada namanya airspace atau ruang udara gitu. Nah, ruang udara ini dia tuh nanti yang berkontak langsung gitu ya, atau yang ada hubungannya langsung dengan dunia luar gitu, atau dengan udara luar. Jadi kayak udara yang ada di sini gini, udara yang di sini, mereka bakal kontak sama udara yang ada di luar gitu. Nah, itu adalah fungsi dari si airspace gitu, untuk berkontak dengan udara luar gitu. Nah, emang kenapa sih kontak dengan udara luar? Apakah itu sangat penting? Ya, emang sangat penting guys. Kenapa? Karena pertama kita lihat ya, ini ada hubungannya nanti dengan tension dan juga pergerakan air gitu. Misalkan nih, ini adalah sel xilem misalkan. Xilem kan nanti dia bawa air kan ke atas. Nah, nanti airnya ini dia bakal disalurin ke sel apa namanya? Mesofil yang bunga karang gitu. Nah, pas dia disalurin di mesofil bunga karang, nanti si sel mesofil bunga karang itu celahnya gitu ya. Bukan celah sih. Dinding selnya mereka bakal dipenuhin sama air gitu. Jadi kayak ini dinding selnya gitu ya, yang biru-biru ini tuh air. Jadi celah antar dinding selnya gitu, kan dinding sel terdiri dari selulosa. Nah, celah selulosa ini nanti bakal diisi sama air. Nah, pas dia diisi sama air, nanti tuh dia bakal mengalami perubahan gitu. Misalkan pertama ini tuh, oke. Pertama ini tuh ini keadaan ketika belum ada transpirasi gitu ya misalkan, belum ada penguapan. Wait, akan diwarna deh. Misalkan belum ada penguapan ya. Aduh. Oke. Misalkan belum ada penguapan. Nah, ketika belum ada penguapan, nanti airnya itu dia bentukannya datar aja gitu. Kayak permukaan di danau gitu ya, datar aja. Tapi karena si ruang udara ini mereka kontak gitu ya sama udara luar, biasanya udara luar ini suhunya tuh lebih tinggi gitu daripada yang udara di dalam, atau daripada udara yang ada di dalam daunnya gitu ya. Nah, biasanya udara tinggi yang dari luar ini, mereka akan memicu penguapan dari si air-air yang ada di bunga karang ini, di dinding sel bunga karang gitu. Jadi air yang ada di sini, mereka akan menguap gitu. Nah, pas airnya itu bakal menguap, nanti airnya jadi tambah sedikit kan jumlahnya. Tapi mereka tuh masih ngikat gitu sama si selulosanya. Jadi selulosa bakal tetap ngikat si air-airnya gitu ya. Nah, pas air-airnya itu tetap diikat, nanti bakal tercipta semacam cekungan kayak gini. Nah, cekungan ini tuh bisa kita ibaratin kayak kalian gandengan nih. Misalkan kalian ada 3 teman gitu ya. 3 teman. Misalkan kayak gini, 3 teman kayak gini. Terus kalian gandengan satu sama lain. Nah, kayak gandengan. Nah, tiba-tiba satu temannya kalian itu tuh nggak ada gitu. Misalkan ini hilang atau mungkin kabur gitu ya. Nah, nanti kan jadi lebih susah nih buat kalian ngehubungin antara dua orang ini. Karena jaraknya kalian itu udah jauh gitu. Terus yang ngehubungin antara kalian itu adalah si teman satunya ini. Tapi pas teman satunya hilang, yang ini tuh susah buat ngehubungin teman satunya lagi gitu. Karena jarak yang jauh dan mereka nggak bisa pindah tempat. Nah, itu sama aja kayak di air. Pas di air ini, karena banyak yang lepas gitu ya, mereka tuh bakal semakin semakin kuat narik satu sama lain gitu. Karena jaraknya mereka yang jauh. Mereka kayak kalian narik teman satu sama lain gitu ya. Nah, karena semakin kuat nariknya, biasanya itu cekungannya bakal tambah kayak gini lagi gitu, atau tambah cekung lagi gitu. Nah, ini itu akan menyebabkan tekanan yang negatif. Nah, di daun ini dia tekanannya bakal negatif gitu. Sedangkan seperti yang kita tahu ya, di akar benar di akar atau di batang ini tekanannya mereka itu positif gitu.
Nah, karena di akar sama di batang tekanannya positif, maka nanti air yang ada di akar sama batang akan pindah ke yang namanya daun gitu. Sampai akhirnya terjadilah penarikan air ke atas gitu. Karena adanya tadi tekanan positif sama tekanan negatif gitu ya. Oke? Semoga kalian mudeng sama penjelasannya aku ya. Kalau nggak nanti aku kasih video YouTube deh biar lebih jelas ngeliatnya gitu. Oke, buat yang nomor ini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Mas. Ada ya? Oke. Jadi mungkin aku kasih video aja biar lebih gampang. Oke, karena ini udah 3:30 juga, mungkin aku berhenti sampai sini dulu ya. Nanti buat nomor 6, 7, 8 kita lanjut besok gitu. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku cukupin sampai sekarang. Makasih teman-teman udah nyempatin waktunya buat belajar bareng ya. Maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin belibet. Semoga yang kita pelajarin jadi berkah ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.